Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Membangun Pondasi Bahasa Arab jilid yang pertama ya. Sekarang kita akan bahas bab 11 ya, penentuan harokat akhir fi'il mudhari'. Harokat akhir fi'il madhi dan fi'il amr itu tetap ya, tidak berubah dimanapun posisinya dalam kalimat. Sedangkan harokat akhir fi'il mudhari' bisa berubah sesuai posisinya dalam kalimat. Jadi fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya ya atau bentuk akhirnya itu hanya fi'il mudhari'. Ya, adapun fi'il madhi dan fi'il amr itu tetap ya. Sehingga kalau untuk yang fi'il madhi dan fi'il amr itu nggak perlu kaidah untuk penentuan harokat akhir katanya. Adapun fi'il mudhari' ya perlu cara untuk bisa menentukan harokat akhir katanya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kemudian ya berikut ini 3 posisi fi'il mudhari' saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat beserta penentuan harokat akhirnya. Pertama, posisi pertama ya. Fi'il mudhari' tidak diawali oleh huruf nasab dan huruf jazm. Ya, jadi kalau misalnya fi'il mudhari' sebelumnya nggak ada huruf nasab dan juga nggak ada huruf jazm, ya nanti akan dijelaskan apa itu huruf nasab dan huruf jazm. Maka nanti fi'il mudhari' harokat akhirnya itu dhammah. Misalnya yadhhabu Zaidun. Zaid sedang pergi. Yadhhabu kita baca dhammah karena sebelumnya nggak ada huruf nasab dan huruf jazm. Ya'kulu Zaidun, Zaid sedang makan. Ya'kulu kita beri harokat akhir dhammah karena sebelumnya nggak ada huruf nasab dan huruf jazm. Yajlisu Zaidun, Zaid sedang duduk. Ya, yajlisu kita baca dengan dhammah harokat akhirnya karena sebelumnya nggak ada huruf nasab dan huruf jazm. Catatan yang pertama, huruf nasab adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' setelahnya menjadi berharokat akhir fathah. Dan di antara hurufnya adalah huruf lan. Ya, lan artinya tidak akan dan hatta hingga. Dan nanti masih ada ya huruf-huruf yang lainnya. Ya, ini untuk awal aja. Untuk tingkat pemula cukup dihafalkan 2 huruf nasab yaitu lan dan hatta. Jadi kalau ada fi'il mudhari' terletak setelah lan atau hatta, maka harokat akhirnya kita ubah menjadi fathah. Ya. Karena kedua huruf ini menyebabkan fi'il mudhari' setelahnya menjadi berharokat akhir fathah. Kemudian yang kedua huruf jazm adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' setelahnya menjadi sukun. Harokat akhirnya ya diantaranya huruf lam yang artinya belum atau tidak gitu ya. Nah ini posisi pertama. Adapun posisi yang kedua ya, kalau posisi pertama tadi harokat akhirnya dhammah. Posisi yang kedua fi'il mudhari' diawali oleh huruf nasab. Ya, dan nanti harokat akhirnya kita ubah menjadi fathah. Misalnya lan yadhhaba Zaidun, Zaid tidak akan pergi. Di situ kita baca lan yadhhaba. Ya, karena sebelumnya ada lan huruf nasab. Lan ya'kula Zaidun, Zaid tidak akan makan. Ya'kula kita baca fathah karena sebelumnya ada lan, huruf nasab. Lan yajlisa Zaidun, Zaid tidak akan duduk. Yajlisa kita baca dengan fathah karena sebelumnya ada huruf lan, ya huruf nasab. Contoh lain lagi misalnya hatta, ya hatta yadhhaba Zaidun. Hingga si Zaid pergi, ya yadhhaba kita baca fathah karena sebelumnya ada hatta, huruf nasab. Hatta ya'kula Zaidun, hingga Zaid makan. Ya'kula kita baca dengan fathah karena sebelumnya ada hatta, huruf nasab. Hatta yajlisa Zaidun, hingga Zaid duduk. Yajlisa kita baca fathah karena sebelumnya ada hatta, huruf nasab. Kemudian posisi yang ketiga ya, fi'il mudhari' diawali oleh huruf jazm. Ya, maka nanti harokat akhirnya kita ubah menjadi sukun. Misalnya lam yadhhab Zaidun, Zaid belum pergi. Yadhhab sukun karena sebelumnya ada lam, huruf jazm. Lam ya'kul Zaidun, Zaid belum makan. Ya'kul kita baca sukun karena sebelumnya ada lam, ya huruf jazm. Lam yajlis Zaidun, Zaid belum duduk. Yajlis kita baca sukun karena sebelumnya ada lam, huruf jazm. Nah, ini penentuan harokat akhir fi'il mudhari'. Jadi sini tugas antum adalah menghafal huruf nasab dan huruf jazm. Nanti ada banyak huruf nasab dan huruf jazm. Antum bisa baca tuh kalau mau di kitab Al-Ajurumiyah. Ya sudah saya selesai bahas tuh kitab Ajurumiyah di YouTube. Bisa dilihat di situ di pembahasan amil-amil nasab dan amil-amil jazm. Di situ diberikan banyak. Ya, kalau antum mau, ya, kalau antum mau. Tapi ya bagi yang mungkin merasa berat, cukup ini dulu aja, dipelajari dan dihafalkan. Sekarang antum kerjakan latihannya. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.